Allah 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 Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas nikmat Allah yang telah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW, yang mana telah dikategorikan oleh Allah dengan berpuasa, maka kita dijadikan seorang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwan wa akhwatul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak hikmah mengenai saum, ibadah saum, terutama di bulan Ramadan ini, terdapat satu poin penting yang sering luput dari perhatian kita sebagai umat, yakni dalam ibadah saum ini terdapat hikmah, yaitu melatih diri kita untuk menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama atau orang lain. Nah, inilah kiranya yang akan saya bahas pada kesempatan kultum kali ini. Dalam praktik saum yang disyariatkan oleh agama, kita dilatih untuk menahan diri dari segala perkara yang dapat membatalkan saum, seperti halnya makan dan minum setidaknya 12 jam dalam sehari. Hal ini tentu biasa saja bagi kita, bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka kaum du'afa yang mungkin saja menahan lapar dan hausnya itu dalam waktu yang tidak menentu gitu. Dan bukan hal yang asing jika mereka, yaitu kaum du'afa, mampu menahan lapar dan hausnya selama berhari-hari. Ini menggambarkan betapa sangat tidak berartinya saum kita jika hanya berkutat dengan masalah menahan lapar dan haus semata. Bahkan nurani kita pun akan berkata jujur pada Allah bahwa tidak pantas pahala saum itu diberikan kepada kami jika hanya karena kami mampu menahan rasa lapar dan haus dalam sementara waktu. Sebab para du'afa dan fakir miskin lebih berhak mendapat pahala karena kerelaan mereka dalam menahan pahitnya kehidupan jika saum itu diartikan hanya untuk menahan lapar dan haus saja. Demi Allah, mereka saudara kita yang lemah jauh lebih berhak dari kita. Lalu, apa sikap terbaik yang dapat kita lakukan saat ini untuk menumbuhkan rasa kepedulian itu tumbuh ranum dalam sanubari kita? Sebagai hujjah, bolehlah kita menelaah Al-Quran Surat Al-Ma'un, di mana di ayat tersebut diabadikan. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin? Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, yang ria dan enggan menolong dengan yang berguna dari hartanya. Sungguh Allah telah memberikan peringatan kepada siapa saja yang enggan membantu terhadap sesamanya. Bahkan tak segan Allah pun langsung mengancam hambanya yang enggan berbuat kebajikan terhadap sesamanya. Nah, cukuplah ayat ini sebagai hujjah bagi kita agar tergugah untuk bisa memberikan manfaat terhadap sesama. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi sesamanya. Nah, artinya sekecil apapun yang dapat kita lakukan, maka lakukanlah. Dan sekecil apapun yang dapat kita berikan, maka berikanlah. Ikhwatu iman sekalian, pernah suatu ketika seorang ahli ibadah bertanya kepada Allah dalam suluknya, "Ya Allah, aku telah taat kepadamu, tapi kenapa aku belum bisa menemuimu? Di manakah engkau ya Rob?" Allah pun menjawab, "Wahai hambaku, sungguh engkau tak dapat menemuiku dengan sholatmu. Engkau pun tak bisa menjumpaiku dengan saummu. Bahkan engkau pun tak dapat menjumpaiku dengan ibadah haji dan umrohmu. Dan engkau pun tak akan mampu menatapku dengan
sedekahmu. Lalu dengan apa ya Rob, agar aku bisa menjumpai dan bersamamu? Maka Allah pun menjawab, berilah orang-orang yang meminta kepadamu, dan bantulah kesusahan mereka dengan apa yang ada di tanganmu. Saat kau membantu mereka, maka hati mereka akan senang, dan aku pun berada di samping mereka. Begitu luasnya kasih sayang Allah kepada kita, yang telah menunjukkan jalan kebaikan dan menghindarkan kita dari jalan yang menyesatkan. Di akhir, Al-Fakir mengajak khususnya untuk diri pribadi dan umumnya untuk ikhwatu iman sekalian, marilah bersama-sama kita menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama kita, terkhususnya di masa-masa sulit seperti ini. Nah, karena demi Allah, sekecil apapun yang mampu kita berikan terhadap sesama yang membutuhkan, maka dapat menumbuhkan pohon-pohon kebaikan yang ranum, yang manis buahnya, yang lebat dedaunannya, dan mampu menyejukkan orang yang singgah di bawahnya. Untuk itu, mari bersama-sama kita perhatikan dan bantu sesama kita. Bukan seberapa besar dan seberapa banyak yang dapat kita berikan atau lakukan, tapi bagi kita adalah seberapa sering dan seberapa ikhlas kita memberikan atau melakukan untuk membantu sesama kita. Itu saja kiranya yang dapat saya sampaikan mengenai hikmah saum kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.